Jangan nangis, Xiaoyi. Ingat nggak yang Mama bilang? Bawa foto, naik pesawat besar, cari Daddy. Taburkan abu Mama di ladang bunga, biar Mama bisa jadi bintang kecil. Temani Xiaoyi. Xiaoyi memang anak baik. Nanti dengar kata-kata Daddy ya, dia orang yang lembut. Dia akan sangat baik padamu. Sangat baik. Kenapa aku begini hari ini? Selalu gelisah. Mami. Tenang saja, Mami. Xiaoyi pasti akan menemukan Daddy dan tumbuh sehat bahagia. Presiden, tentang membuka cabang di luar negeri, Dewan Direksi tidak keberatan, tapi Anda harus tinggal lama di cabang. Mereka tidak setuju, urusan bukan untuk mereka. Beritahu bandara untuk selalu siap. Daddy. Xiaoyi susah payah mencarimu. Anak kecil, kamu salah orang. Saya bukan Daddy MU. Tapi Mami bilang yang di foto itu adalah Papa. Kamu adalah Papa Xiaoyi. Zhongling. Kamu mau apa? Lepaskan aku. Aku mengejar kamu beberapa bulan. Tapi kamu tidak terima. Karena kamu begitu pemalu. Bagaimana kalau aku bantu kamu? Tenang saja, aku pasti akan bertanggung jawab padamu. Zhongling. Kamu diam-diam punya anak sebesar ini. Mukanya sangat mirip denganku. Dulu. Yang bilang akan bertanggung jawab itu kamu. Yang tinggalkan aku dan pergi ke luar negeri dengan pria lain juga kamu. Sekarang anak dikirim ke depanku. Di mata kamu. Sebenarnya aku ini apa? Aku tidak punya anak, kamu salah orang. Presiden, tuan muda itu tampak persis seperti Anda. Bagaimana mungkin dia bukan anakmu? Nama ayah adalah Nanfeng. Namaku Z. Ibu bilang iya. Angin Selatan Tahu Hatiku. Diam. Nama saya Hsiao. Presiden He Group bisa manipulasi orang sesuka hatinya. Anak malang dari Jiangnan sudah mati. Kembalikan, katakan wanita itu tidak kukenal. Kamu orang yang tercela. Mau aku yang urus peliharaannya. Datang sendiri dan minta tolonglah. Tapi Mami tidak bisa datang. Dia tidak bisa datang. Kalau begitu, temani dia saja. Lempar dia keluar. Ayah jahat, ayah jelek. Xiaoyi tetap mau masuk. Ada yang baru, ada yang baru. Rencana B, mulai. Tawaran tinggi carry ayah. Tawaran tinggi carry peserta. Tawaran tinggi carry. Anak ini kok mirip banget dengan Hsiao waktu kecil. Nok. Kamu anak siapa? Papa Mamana? Kakak, dia ini ayahku. Ternyata benar anaknya Hsiao.
Hahaha. Panggil aku Buyut, aku antar kamu cari ayah ya. Beneran? Buyut, buyut. Hahaha. Ling Ling, lihat ada benang longgar di sini. Benang longgar. Ini. Kalung yang sudah lama saya suka, kalung yang mahal. Pasti kamu kumpulkan uang lama ya. Jangan beli lagi. Kamu kerja keras, aku tidak mau kamu capek. Selama kamu suka, cukup. Zhongling, kenapa kamu pikir? Aku akan mengakui anakmu. Dia Xiao. Bisa-bisanya kau biarkan cicitku di luar kena angin. Nanti dia kedinginan. Aku belum selesai denganmu. Anak perempuan jalang itu. Kakek, kau salah mengira aku orang lain. Itu bukan milikku. Ibunya. Itu wanita yang memiliki kalungmu, kan? Kakek Buyut, bagaimana kamu tahu tentang ibuku? Saya hanya mendengarnya, tidak pernah melihatnya. Baiklah kalau... Xiao Yi, ayo bawa mami ke sini biar bisa ketemu kakek Buyut, oke? Kok diam? Kurasa ibumu itu punya lelaki tua kaya. Enggak butuh kamu lagi ya? Omong kosong, Mami bukan begitu. Kamu nggak bisa ngomong gitu tentang Mami. Nanfeng, sejak kamu kembali ke keluarga He, kapan kamu pernah seperti ini? Aku tahu selama bertahun-tahun ini kamu selalu menolak perempuan yang dikenalkan oleh paman-paman. Aku paham hatimu. Masih ada dia di sana. Xiao Yi. Kamu tahu di mana Mami? Ayo kita jemput dia pulang, oke? Mami di atas jadi bintang kecil. Mama di atas. Jadi bintang kecil. Apa maksudnya mama di atas jadi bintang kecil? Aku beritahu kamu, anak kecil tidak boleh berbohong. Tahu? Xiao Yi tidak berbohong, itu Mami yang berbohong. Mami tidak datang dalam mimpi mencari Xiao Yi. Kata-kata Mami semua menipu. Mami sudah mati, tidak akan menemani Xiao Yi lagi. Apa yang kamu katakan? Dia sudah mati. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia meninggal? Dokter bilang Mami kena kanker stadium akhir, tidak bisa disembuhkan. Orang baik tidak panjang umur. Orang jahat bertahan lama. Kanker. Stadium akhir. Sengaja buat rencana, memaksa aku memaafkan dia kan? Tidak mungkin. Kembali dan bilang ke ibumu, tidak peduli dia di mana. Muncul di depanku sekarang. Mama. Xiao Yi takut pada Mama. Xiao Yi masih anak-anak, dia ngerti apa. Ayo, bawa tuan muda pergi. Kakek tahu. Kamu selalu sulit melepaskan gadis itu. Ini sulit diterima. Manusia harus maju dan belajar. Melepaskan. Kau tak tahu licik dan berbahayanya wanita itu. Baginya, pura-pura mati tak berarti apa-apa. Hal-hal biasa. Jadi, aku tahu apa yang aku lakukan. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Paman asisten, aku lapar. Kamu tinggal di sini dan tunggu. Aku akan mencarikanmu sesuatu untuk dimakan. Bu, ayah sama sekali tidak ada. Katamu, ini sungguh luar biasa. Bu, ibu harus jadi bintang kecil dan selalu bersama Xiao Yi. Bukankah ini pilihan utama dalam profesi ini, gaya Jiangnan?
Kok makan nasi putih saja? Seumur hidup gak pernah makan dagingnya. Ayo. Hari ini saya traktir kamu. Kenapa gak makan? Tuan Song. Traktir orang makan cuma ini, keluarga Song. Sudah bangkrut ya. Zhongling kamu. Apa kamu? Dengarkan aku baik-baik, mulai hari ini. Jiang Nan Feng. Akan aku lindungi. Nan Feng. Ini semua dibuat oleh koki terbaik keluarga kami. Mulai hari ini kebutuhan makananmu akan aku tanggung. Masih belum pergi? Tunggu sisa makanannya saja. Zhongling, kalau kamu muncul sekarang. Demi anak kita. Aku bisa tidak mempersoalkan masa lalu. Tuan Muda. Tuan Muda Kecil Kabur sendiri. Dia mencari ibunya. Ikuti diam-diam, laporkan segera kalau bertemu Zhongling. Cari bunga, biar ibu jadi bintang kecil. Ditemukan. Ibu akan segera bisa menjadi bintang kecil dan menemani Xiaoyi. Setelah ibu tiada, Xiaoyi harus kuat. Kamu tidak bisa menangis dengan mudah lagi. Bu, lihat, Xiaoyi tidak menangis. Xiaoyi sangat kuat. Jangan menangis, sayang. Ibu akan membalas dendam untukmu. Aku akan memukulmu karena menjegal anakku. Aku akan memukulmu. Sebentar lagi ditemani ibuku. Bu, lihat, ada pencuri bunga di sana. Pak Hi, seseorang merusak taman bunga istri Anda. Kami tidak berani langsung masuk. Sebaiknya Anda datang lihat sendiri. Siapa berani menyentuh taman bunga saya? Ling Ling. Ada masalah besar di keluarga Song, kenapa kamu tidak beritahu saya? Saya adalah putri besar keluarga Zhong, dan kamu hanyalah pemuda miskin tak punya apa-apa. Kamu tidak akan berpikir. Saya serius denganmu, kan? Meskipun aku tidak punya uang sekarang, tapi aku berjanji akan memberimu kehidupan yang kau inginkan. Ling Ling. Jangan pergi ke luar negeri. Jangan panggil aku Ling Ling. Itu nama kecilku. Hanya keluargaku yang boleh Ling Ling. gitu. Keluar dari sini. Keluar dari sini. Kamu tidak lebih dari mainan yang menghabiskan uangku untuk hiburan. Seekor anjing merangkak di kakiku. Apa hakmu untuk berpikir begitu? Saya akan melakukannya karena seekor anjing. Lupakan orang kaya itu. Kamu hanya menganggapku mainan. Tapi aku benar-benar mencintaimu. Ling Ling. Ling Ling, asalkan kamu mau tinggal, kamu bisa anggap aku apa saja. Ling Ling. Ling Ling. Ling Ling. Ling Ling. Kenapa? Kenapa? Kenapa aku tidak punya apa-apa? Kenapa? Kalau kamu hanya cinta uang, maka aku akan jadi orang kaya. Kalau kamu ingin jadi burung dalam sangkar, maka aku akan membuatkanmu penjara emas seumur hidup ini. Jangan harap bisa keluar. Tuan He.
Seyak Anda membeli ladang bunga itu. Tidak diizinkan masuk. Saya terpaksa menghubungi Anda. Mengerti? Akan mengurusnya. Silakan pergi. Pertama kali datang sejak membelinya. Indah seperti dulu. Saudara, apakah Anda bersedia menikahi wanita di depan Anda ini dalam suka dan duka, kemiskinan dan kemakmuran, sampai maut memisahkan? Saya bersedia. Nona Zhong, bagaimana denganmu? Apakah kamu bersedia menikah denganku? Tak peduli sakit maupun sehat, miskin atau kaya. Seumur hidup, tak akan pernah meninggalkan. Saya bersedia. Saya bersedia. Lalu upacara pernikahan kita adakan di sini? Tidak. Mimpi adalah pernikahan di kastil. Saya punya cukup uang untuk itu. Tidak perlu menghemat uang untuk saya. Zhongling, tempat ini sudah jadi milikku. Aku tidak akan membiarkan siapapun merusaknya. Presiden. Kenapa kamu ada di sini? Saya datang dengan tuan muda. Dia sedang menggali di sana, katanya ingin membuat Mami jadi bintang kecil. Miss Zhong belum muncul, apakah benar-benar? Heh, lucu. Sekarang masih berpikir untuk menipu saya. Bersekongkol dengan anak, bagus sekali. Ibu, kamu harus menjadi bintang kecil, ya Xiao Yi masih menunggu ibu untuk meniup. Kalian berdua ibu dan Memang benar-benar. pandai berakting. Apa di dalam tas ini? Apakah itu foto lagi? Ayah jahat, kembalikan ibu padaku. Cepat kembalikan ibu padaku. Zhongling. Kau membawa seorang anak kecil untuk bikin kacau. Apakah kau benar-benar tidak ingin meninggalkan tempat ini untukku? Orang jahat, kembalikan ibu padaku. Cepat kembalikan ibu padaku. Jangan berakting di sini. Aku tahu. Ibumu ada di sekitar sini mengawasi. Zhongling. Kamu tak bilang padaku langsung. Aku bukan hanya akan menolak mengakuinya, aku juga akan membuatnya seperti aku waktu kecil. Terlantar di jalan. Rebutan makan dengan anjing liar. Selama Xiao Yi mengingat Mama, Mama bisa jadi bintang kecil untuk menemani Xiao Yi. Kamu orang jahat, kembalikan Mama padaku. Tak heran dia anak Zhongling. Lebih keras dari mulutnya. Jangan bilang Zhongling tidak mati. Bahkan jika dia benar-benar mati. Anda harus membawa orang-orang. Teriakan itu padaku. Sebelum aku bertemu ibumu. Kamu tidak akan kemana-mana. Ibu sudah meninggal. Zhongling, kamu benar-benar membesarkan anak yang baik. Bukankah ibumu meninggal? Kalau begitu aku akan memberikannya padamu. Pergi ke dunia bawah untuk menemaninya. Mama. Mama Zhongling. Tidak. Tidak. Aku belum membalasmu. Bagaimana mungkin kamu bisa mati? Mama salah, kamu bukan orang baik. Kamu penjahat besar, Mama hanya ingin dikubur di tempat dia suka. Kenapa kamu menghalanginya? Aku benci kamu, aku benci kamu. Zhongling, kalau aku tidak paham dirimu, aku pasti sudah tertipu. Hanya untuk menipuku. Dia menyiapkan abunya sendiri. Anda mengadakan pertunjukan ini untuk mencari tahu. Aku punya perasaan padamu? Ya. Kamu memang ada di hatiku. Tetapi, itu adalah kebencian. Itulah jenis kebencian yang akan menghancurkanmu hingga menjadi debu. Apa yang akan kau lakukan? Kembalikan ibuku. Berhentilah berakting. Trik kecil yang dilakukan ibumu benar-benar tidak cukup. Di sini sama sekali bukan Zhongling. Mama.
Ini adalah cincin yang kuberikan padanya. Ini adalah sertifikat kematian Mama. Mama benar-benar sudah mati. Tidak. Linglingku tidak akan mati. Bagaimana bisa mati? Aku membenci MU selama 5 tahun. 5 tahun. Aku benci kamu menipuku. Aku benci kamu meninggalkanku. Tapi aku tidak pernah berpikir untuk membuatmu mati. Tuan Jiang, apakah kamu ingin menikahi wanita ini? Dalam segala hal, baik miskin atau kaya, sakit atau sehat, seumur hidup tidak akan meninggalkan. Rasa dingin. Tidak, Lingling, Zhongling milikku. Tidak ada yang bisa membawanya pergi. Tidak. Lingling. Kita jangan berpisah lagi. Bagaimana? Aku tetap mencintaimu. Kamu jahat. Jangan sentuh ibuku. Semua salahmu, ibuku pergi. Tidak bisa jadi bintang kecil terus menemani Xiao Yi. Sepertinya, Nanfeng menerima Xiao Yi Akhirnya aku bisa. tanpa beban. Mencari keluarga He untuk balas dendam. Präsiden. Selidiki setelah Zhongling pergi ke luar negeri. Di sini tertulis oleh Xiao Yi tentang ibunya. Bantu jaga dia untukku. Wajah cantik sekali nih, pelayan kecil. Siapa namamu? Nona, tolong jangan ganggu pekerjaan saya ya. Hei, aku ini putri kedua keluarga Zhong. Cukup dingin ya. Aku suka. Nanti, di sekolah, aku akan menunggumu di sini. Sampai. Kudapatkan kamu. Lihat itu, dia calon pacarku. Namanya Nanfeng, Jiang Nanfeng. Aku suka sekali, Jiang Nanfeng yang paling kusuka. Lihat, ini kue buatan sendiri. Dalamnya banyak sekali mangga kesukaanku. Sangat enak, coba rasakan. Enak, kan? Jiang Nanfeng. Nanfeng. Cepat panggil ambulans. Jiang Nanfeng, maaf, aku hanya ingin kau makan buah kesukaanku. Temani melakukan hal yang paling kusuka. Aku tidak tahu kau alergi mangga. Maaf, aku tak akan makan mangga lagi. Kau bilang akan bersamaku seumur hidup, jangan ingkar janji ya. Lingling, mangga. Seharusnya sudah lama aku menemaniku makannya. Temani aku melakukan hal favoritku. Aku lakukan yang paling kusuka.
Dasar bodoh. Jangan nangis. Aku orang yang pegang janji. Kalau sudah janji padamu, akan menemanimu seumur hidup, dimanapun kamu berada. Pasti akan menemanimu seumur hidup dimanapun kamu berada. Dimanapun kamu berada. Harusnya aku sudah menemuimu dari dulu. Presiden. Cepat panggil dokter. Presiden mengalami shock alergi. Ayah, kamu sakit? Kenapa kamu begini? Orang yang sudah pergi tidak bisa kembali. Xiaoyi sudah kehilangan ibu. Apakah kamu ingin dia kehilangan ayah juga? Ayah, kamu tidak peduli Xiaoyi? Kakek benar. Kesulitan tanpa orang tua sudah aku alami, Xiaoyi tidak bisa menjadi seperti aku. Ling, pada akhirnya aku menepati janji. Ayah hanya makan sesuatu yang buruk. Beberapa hari lagi akan baik-baik saja. Xiaoyi tenang saja. Ayah akan selalu menemani Xiaoyi. Presiden. Anda meminta saya menyelidiki tentang Nona Zhong, sudah ditemukan. Presiden, Anda meminta saya menyelidiki Nona Zhong. Menurut catatan medis, kanker stadium akhir menyebabkan kematian karena tidak tertolong tepat waktu. Tetangga mengatakan Nona Zhong hidupnya sangat sulit. Dia bukannya bilang, Apa alasannya kamu pikir aku akan menyerah demi seekor anjing untuk anak kaya? bagaimana bisa tidak punya uang? Kami wawancarai tetangga sekitar, mereka semua bilang bahwa sejak pulang dari luar negeri hingga sekarang, Nona Zhong selalu sendiri membesarkan tuan muda. Tidak pernah ada pria lain di sekitar Nona Zhong. Aku seharusnya sudah menyadari saat dia mengucapkan kata-kata kasar itu. Cuma supaya nggak melibatkan aku. Harusnya aku berusaha sekuat tenaga untuk membuat dia tetap tinggal. Angin dari selatan. Maafkan aku. Papa jangan nangis, Mama nggak pernah menyalahkan Papa. Kakek, tolong siapkan daftar tamu. Aku ingin mengundang mereka ke pernikahanku. Apa? Kamu mau nikah? Bagus, kita harus terus maju. Kalau sudah melepaskan, itu bagus. Xiaoyi juga butuh seseorang untuk mengurusnya. Kamu jatuh cinta dengan putri siapa? Biar kakek segera melamarnya untukmu. Tidak perlu seumur hidup. Hanya mencintai Ling. Istriku. Hanya bisa dia. Bukankah dia sudah meninggal? Apa mungkin? Kau ingin menikahi orang yang sudah meninggal? Aku sudah berjanji padanya. Akan mempersiapkan pernikahan yang indah. Akan membuat Ling berdiri di sampingku. Aku sendiri memasangkan cincin pernikahan padanya. Saat kita menikah nanti, harus ditemani langit jingga. Aku akan berjalan pelan menuju kamu. Ling. Aku datang untuk menikahimu. Jiang Nanfeng, akhirnya kamu milikku. Pengantin wanita naik mobil. Selamat untuk tuan muda dan nyonya, semoga pernikahan bahagia dan langgeng.
mimpi akan perlahan hilang. Takdir bukan tujuan. Hei angin selatan. Pasang sabuk pengaman. Bagaimana mungkin aku tega membiarkan nona besarku memasang sabuk pengaman sendiri? Nona besarku, sudah puas sekarang? Lumayan. Yi, terima kasih sudah menemani aku kembali ke negara. Setelah bertemu kakek, aku akan membicarakan pernikahan kita dengannya. Jangan khawatir. Begitu kita menikah, aku bisa mengambil warisan ayah dari paman dan bibi. Saat itu, aku dan warisan, semuanya milikmu. Aku hanya mau nyawamu. Mobil pernikahan milik siapa itu? Itu mobil pengantin sepertinya dari keluarga Hi. Tuan muda. Anda tidak salah lihat. Rombongan mobil Hi. Hari ini tuan muda kedua menikah. Anak haram itu mau menikah. Tidak tahu gadis malang yang akan bernasial. Aku bawa kamu ke tempat. Ikuti mobil itu, kita pergi memberikan ucapan selamat. Selamat. Kamu tahu, Siapa calon nyonya besar Hi? menutup diri rapat sekali. Hizong menyewa aula pesta mahal. Hanya untuk menciptakan Pernikahan yang seperti mimpi, pasti istimewa. Selamat datang pengantin wanita. Pernikahan saya harus seperti ini. Lampu besar menyala, mengenakan gaun pengantin duyung. Kemudian menggandeng tanganmu. Kesaksian ayah, ibu, kakak. Perlahan-lahan. Bersamamu, berjalan menuju istana biru itu. Ini adalah proyeksi. Pak Hi ternyata menikah dengan orang yang sudah meninggal. Selamat datang semua. Untuk menghadiri pernikahan saya, seperti yang kalian lihat. Istri saya, Sudah meninggal. jadi proses hari ini digantikan dengan proyeksi istri saya. Ling Ling, maaf. Aku tak menemukan orang tua dan kakak perempuanmu. Hanya bisa membiarkan Xiaoyi menggantikan keluargamu. Kenapa? Putra kedua keluarga Hi menikah. Sebagai kakaknya tidak boleh. Tuan besar, Anda kembali diam-diam. Apakah ayah tahu? Berani sekali kau mengancamku. Mereka saudara tidak rukun, keluarga Hi bukanlah satu kesatuan. Lebih baik lupakan saja. Meski aku lahir dari keluarga bang, penasaran dengan pernikahan rakyat jelata Anda, juga tahu etik, karena sang master tidak mengizinkannya. Ayo kembali. Dia anak angkat luar. Aku masih di sini. Kapan dia bisa mengambil keputusan untuk keluarga Hi? Nyonya muda. Tuan Hi, Apakah Anda bersedia menikahi wanita ini untuk istrinya? terlepas dari kemiskinan. Tidak peduli muda tua, sakit mati. Miskin kaya, aku akan menikahi Zhongling. Seumur hidup takkan berubah hati. Hari ini, mohon para paman jadi saksi, mulai hari ini. Istri saya, Hi Xiao. Saya akan menghormati tablet arwahnya di kuil keluarga Hi, namanya.
Nama putra saya, Hizhi. Akan ditulis di silsilah keluarga. Konyol, Hishao. Hari ini kamu menikahi orang yang sudah mati. Membuatku malu dengan keluarga Hi. Berani-beraninya berpikir seorang yang sudah meninggal bisa menjadi nyonya keluarga Hi. Sungguh konyol sekali. Keluarga Hi kami juga keluarga terkemuka di Huajing. Seseorang yang sudah meninggal masuk. Jangan pernah berpikir, kalau aku bersikukuh melakukannya. Maka keluar dari keluarga Hi. Bukan hanya kamu satu-satunya ahli waris. Apa yang dikatakan paman besar adalah masalah besar yang telah terjadi. Kakak laki-laki saya takut melarikan diri ke luar negeri. Di mana pernikahan itu? Tepat di sana. Kalian semua tahu Hilingzo itu orang yang tidak berguna. Kalau tidak, kenapa kalian memilihku untuk mengambil alih perusahaan? Di generasi keluarga Hi ini, hanya ada Hi Xiao. Mampu mengendalikan keluarga Hi. Sombong. Sombong sekali. Aku tidak percaya itu. Keluarga Hi tanpamu. Aku akan sekarang mencopot jabatanmu di Hi Group. Lihat kau masih bisa sombong. Kau mau apa? Jangan takut, paman-paman sekalian, aku cuma mau tunjukkan sesuatu pada kalian. Kau mau apa? Koberani menyelidiki kami. Semua yang ada di sini. Tangannya tidak bersih. Aku tidak akan menyentuh kalian, aku hanya ingin bilang. Kalian bisa jadi maskot keluarga Hi, dan hanya bisa jadi maskot keluarga Hi. Kakak, Yangan hanya duduk diam, katak anla sesuatu. San Hi Xiao. Bersama istrinya Zhongling. Dan putranya Hizhi. Membungkukkan kepala dan menyuguhkan teh kepada kakek. Kakek buyut, ibu tidak ada, tehnya akan saya bawakan untuk Anda. Menata dan cucuani saya, Hichong Rong Terma. Mulai hari ini, tidak ada yang boleh membicarakan. Ling Ling. Mulai sekarang. Kamu adalah istriku. Cincin ini. Aku bilang aku akan mengoleskannya padamu sendiri. Dan aku pasti akan melakukannya. Adikku sayang. Adikku sayang. Aku mengkritikmu bukan karena kakakmu menikahi orang yang sudah meninggal. Auditorium Macam APA IT. Bagaimana dia sampai... Kamu harus berada di pemakaman. Dia adiknya Hilingzo. Begitu ya. Aku harus bilang pada calon kakak ipar. Untuk pergi kepada pekar yang burak. Lagi pula. Kok bisa satu kamar dengan adik ipar? Ayo ceritakan ke kakak besar. Pernikahan ini. Ternyata diadakan olehnya untukku dulu berpura-pura mati biar tak melibatkan dia dan Xiaoyi dalam masalah itu. Catatan rawat inap, rekam medis, dan proses kematianmu sudah kurus. Tidak ada pengungkapan apapun. Surat kematian dan abu kremasi. Semua sudah saya serahkan ke Kim Xiaomu. Tidak akan ada yang curiga. Tapi ayah Xiaoyi. Bagaimanapun juga belum pernah bertemu dengan. Dia akan merawatnya dengan baik. Tinggalkan Xiaoyi ke saya. Setelah kamu selesai balas dendam. Itu juga oke. Kamu tidak tahu, Nan Feng orang yang sangat baik. Dia pasti akan jadi ayah yang hebat. Hilingzo membunuh orang tua dan kakakku. Kali ini kembali. Aku harus membuatnya membayar. Tapi keluarga Hi pasti akan balas dendam. Hanya jika aku mati. Itu adalah perlindungan terbaik untuknya. Jiang Nan Feng orang keluarga Hi.
benar-benar takdir yang mengolok-olok. Kalau begitu, aku harus menjauh dari dia. Halo, aku Luoyi, tunangan Lingzhou. Kakak iparmu. Luoyi. Dari keluarga bangsa. Luo dari keluarga Luo yang itu. Apakah keluarga bangsawan lama itu? Keluarga besar Luo Tela Makmur Selama Seratus tahun. Asetnya tak terhitung. Beberapa tahun lalu ahli waris meninggal tiba-tiba, meninggalkan semua harta kepada satu-satunya putrinya. Apakah itu dia? Menikahi pewaris keluarga Luo adalah kehormatan bagi keluarga He, kakak besar cucu pertamamu. Sungguh luar biasa. Nganga. Xiaoi kangen kamu banget. Sakit deh, beneran ini mama, Xiaoi nggak mimpi. Ini anak siapa? Kenapa manggil kamu mama? Pesta keluarga He. Kamu nggak tahu, aku juga nggak. Kamu salah orang. Bukan ibu kamu, nggak kenal kamu. Jangan salah lagi ya. Kamu adalah ibuku. Benar-benar ibu, Xiaoi tidak akan salah. Tidak menempatkan abu ibu di taman adalah kesalahan Xiaoi. Yi berasal dari keluarga bagaimana bisa ada anak liar dari mana datangnya anak liar ini? Cepat lepaskan aku. Anak tanpa ibu tidak berpendidikan, hari ini aku akan menggantikan ibumu, mengajari kamu dengan baik. Cukup. Ikut aku. Kamu siapa? Kenapa ikut denganmu? Hei, kamu mau kemana? Lepaskan Yi. Dia itu kakak iparmu. Apa yang sebenarnya? Kalian belum menikah. Aku akan melakukan apapun aku mau. Dengar-dengar, apakah Tuan Muda Hei tertarik pada Nona Luo ini? Keluarga utama Luo punya hak. Katanya, anggota utama keluarga Luo bisa mewarisi harta. Sepanjang Cuma ada satu keturunan Nona Luo. Siapa yang nggak tertarik? Tapi nggak bisa main curang. Kukap. Lelucon keluarga He. Jangan sampai kalian melihat. Pergi. Pergi. Kakak, kalau tidak diurus. Wibawa keluarga He benar-benar akan hilang. Dia Shao. Gaya Jiangnan. Jia Xiao. Apakah kamu mendengarku? Kau bajingan. Kalau kau tidak mendengarkan, cepat atau lambat aku akan mengusirmu. Melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri. Dia Xiao. Beraninya kau memukulku. Jangan ikuti aku. Zhongling, apa coba lakukan? Pak, saya Luoyi, saya tidak kenal Anda. Tidak tahu siapa Zhongling dibicarakan. Saya akui. Menertawai dengan kakak Anda, salah. Tolong lepaskan saya, oke? Luoyi. Keluarga bangsawan Luo. Lucu sekali, mengaku sebagai putri keluarga Luo. Bagaimana mungkin dia tertarik pada Hilingzhou yang tidak berguna? Pengentasan kemiskinan. 5 tahun lalu kau meninggalkanku, hari ini. Kau memalsukan kematianmu untuk membodohi. Mereka bahkan meninggalkan anakku. Anda sedang berbicara tentang Bagaimana Anda menghitung hal-hal di antara kita? Jadi sebesar itu kebencianmu. Aku mempertimbangkan untuk membuatmu bertarung melawan keluarga He demi konyol sekali. Nama belakangku adalah kepercayaan diriku untuk melakukan apapun yang aku mau. Mau suka sama siapa juga terserah aku, tak perlu banyak omong sama kamu. Masih sombong seperti biasa, meskipun kamu tak mengakuinya, bukti kita pernah bersama tetap akan mengakuinya. He Xiao, kamu mau apa? Menurutmu? Apa yang kamu lakukan waktu itu? Masih perlu aku bantu ingatkan?
sekarang beres sudah, ada bekas gigimu selamanya. Kamu ditakdirkan jadi milikku, Zhongling. Mengapa menjadi bekas luka padahal itu bekas gigitan? Apa yang seharusnya dan tidak seharusnya kau lihat, sudah kau lihat. Sekarang bisa pergi, kan? Bekas gigitan bisa ditutupi. Tapi DNA tidak bisa dipalsukan. Baiklah, Qi Xiao, kau menang. Aku akui, aku adalah Zhongling. Lalu apa? Jadi bagaimana? Itu harusnya aku yang tanya padamu. Dulu aku hanya melihatmu. Karena wajah tampanmu. Mau main-main sama kamu, setelah main. Tentu saja langsung buang. Main-main saja, kalau cuma main-main. Kenapa melamar aku? Kalau cuma main-main. Kenapa beri aku seorang anak? Itu hanya sekadar permainan saat sedang asyik. Jangan bilang kamu menganggapnya serius. Mengenai anak itu, begitu lahir aku menyesal. Jadi aku sengaja merancang kebohongan. Untuk menipu kamu dan ayahmu. Tidak mungkin. Kamu cinta padaku. Cinta padaku. Katakan mencintaiku. Katakan. Ternyata Tuan Muda He sangat mencintaiku. Bilang lebih awal dong. Kalau tahu pewaris keluarga He, awal menipumu. Akan lebih serius menipumu. Tapi karena Tuan Muda sangat suka padaku. Sekarang saya menyesalinya. Apakah masih belum terlambat? Jiang Nanfeng membenci penambang emas. Karena kita tidak membuatnya. Kalau begitu, biarkan dia membencinya. Karena kamu menginginkannya. Kalau begitu, aku akan mengabulkan permintaanmu. Oh tidak, dia menanggapinya dengan serius. Apa lakukan padaku? Menyuntikmu dengan obat bius yang kuat. Kamu perlu tenang sejenak. 1 jam lagi, bius akan hilang. Anggap saja yang lalu. Hanya mimpi semata. Dibandingkan kamu, aku mencintai kakakmu mulai sekarang. Aku hanya akan menjadi kakak iparmu. Ingat itu? Kenapa di sini? Kapan datang? Apa yang dia dengar tentang kita? Kenapa dia? Tidak terlihatkah? Dia sudah saya kalahkan. Saya ini keluarga besar Luo. Masih ada sedikit cara untuk melindungi diri. Adikmu bawa saya ke kamar. Dan kamu menguping di luar. Berdua bersatu mengujiku, ya? Tidak. Bagaimana bersatu dengan anak liar ini untuk mengujimu? Aku baru datang, mau menyelamatkanmu, lalu kamu sudah membuka pintu sendiri. Kamu benar-benar tidak berguna. Keluargamu memperlakukan aku tidak mau menikah denganmu lagi.
Yi, dengarkan penjelasanku, Yi. Aku tidak Berlaku seolah tak terjadi. Membiarkanmu menikah dengan Healing Zhou. seumur hidupmu, kehidupan selanjutnya, dan kehidupan yang lebih jauh lagi, kamu hanya bisa jadi milikku. Mulai hari ini, aku adalah nyonya rumah ini. Kalian semua harus mendengarkan aku, mengerti? Ya. Nyonya besar, bagus. Pergilah sibuk. Banyak orang melihat. Dia tidak mungkin berbuat apa-apa pada saya. Tetap fokus pada hal penting. Di siang bolong, kenapa seperti hantu? Selalu ada, benar-benar sial. Nyonya besar ruang kerja Tuan besar. Tuan sudah mengingatkan. Saat dia tidak ada, tidak boleh masuk. Saya tidak ingat jalan. Di mana kamar saya? Kamar Nyonya besar. Di sini. Healing Zhou menjaga ruang kerja. Barang ada di ruang kerja. Sepertinya harus cari kesempatan masuk dan cari. Kenapa? Masih mau pakai trik ini ya? Bisa nggak coba trik lain? Hisiao, turunkan aku. Hisiao, kamu mau Menurutmu? Di atas ranjang. Apalagi yang bisa kulakukan denganmu? Kakek sudah setuju aku akan jadi kakak iparmu. Kamu nggak bisa begini. Kamu milikku, Hisiao, selamanya. Kamu bisa jadi wanita Hisiao satu-satunya. Hisiao. Berhenti membohongi dirimu sendiri. Aku menipu diriku sendiri. Kamu dulu sering tanya padaku, apa itu rasa jatuh cinta? Angin selatan. Apa ada rasa jatuh cinta padaku? Aku tidak ingin milikmu. Aku juga ingin hatimu untukku. Entah kapan, dia hanya berdegup untukmu, tapi kamu? Janji mau bertanggung jawab padaku. Tapi kamu tinggalkan aku, pergi ke luar negeri. Bahkan berpura-pura mati untuk menipu aku. Sudah berpisah selama bertahun-tahun. Kamu sering muncul. Tapi aku, setiap kali. Begitu aku berkedip, kamu langsung menghilang. Aku harap kamu bisa muncul lebih lama. Meski hanya bayangan. Sudahlah. Sudahlah. Berhenti bicara. Saya tidak tahu apakah itu karena saya tidak cukup membencinya. Itu karena aku belum cukup terbuka dan jujur dalam cintaku. Zhongling. Untuk menipu. Bohongi aku sekali lagi saja. Gaya Jiangnan. Kamu melakukan ini. Apakah itu sepadan? Apakah Nyonya tertua sudah pindah? Pagi-pagi sudah pindah. Perhatikan baik-baik. Laporkan ke saya secepatnya kalau ada masalah.
kamu di dalam? He Lingzhou datang, minggir. He Xiao. Bibi, kenapa tak bisa menikah dengan He Lingzhou? Dia benar-benar mencintai aku, pasti akan menikah dengannya. Tidak mengincar, aku akan menikah dengan He Lingzhou meski warisan ayah diberikan padanya. Kalau cinta, mudah dibodohi. Bibi, nggak percaya? Gimana kalau aku bicara langsung dengan Bibi? Sudah malam. Aku mau istirahat. Jangan ganggu aku. Oke, istirahat yang baik ya. Gak nyangka, aktingmu bagus banget. Seru tadi? Sayang sekali ya. Aku sudah begitu kasar barusan, tapi kakak malah tidak masuk. Keluar. Zhongling. Aku tidak peduli kalau kamu bersama kakakku. Bisa nggak kamu beri aku senyuman? Lima tahun kita pisah ini. Aku selalu memikirkanmu. Kembalilah padaku, Xiaoyi butuh papa, lebih butuh mama. He Xiao. Cintamu terlalu membara. Aku takut jatuh, terlena, dan lupa dendam pada orang tua dan saudara. He Xiao. Kita sudah selesai, kamu pergilah. Apa maksudnya selesai? Kita bersama bertahun-tahun. Dan punya Xiaoyi. Bagaimana bisa selesai? Lalu kenapa? Aku tidak akan meninggalkan menikahi kakakmu demi kamu. Aku lebih tidak akan menikah. Kita sudah selesai. Berhenti berharap. Sekarang aku sudah kembali ke keluarga He, aku adalah pewaris sah di sana. Seluruh keluarga He ada di tanganku. Apa hebatnya He Lingzhou? Dia hanya lahir di keluarga He. Dibesarkan di sana, aku di mana kalah darinya, kenapa pilih dia bukan aku? Kalau kamu mau tahu, baiklah akan aku kasih tahu, ya. Sekarang kamu sudah kembali ke keluarga He. Tumbuh di daerah kumuh, orang dari tempat itu. Ada beberapa hal baik. Sekarang, seluruh keluarga He, selain Tuan He. Berapa banyak menurut padamu? Berapa banyak yang punya ikatan darah denganmu? Semua yang kamu raih sekarang diberikan oleh Tuan He. Apa yang dia berikan padamu, berikan pada He Lingzhou juga. Cincin ini aku berikan pada Jiang Nanfeng. Bukan untukmu He Xiao. Mulai hari ini, kamu He Xiao, aku Luo Yi, dan aku akan menikah dengan kakakmu. Menjadi kakak ipar yang baik. Ingin menikahi He Lingzhou, menjadi kakak ipar. Selama He Xiao di keluarga He sehari. Jangan pernah berpikir tentang itu. Tunggu. Tunggu. Ada apa? Jangan berpikir hanya karena berubah pikiran, Apa sebenarnya yang kau inginkan agar aku bisa pergi? Apa yang kamu katakan? Aku mohon padamu.
Tolong biarkan aku pergi. Biarkan aku menikah lancar dengan kakak. Kau benar-benar memohon padaku? Dia meminta padaku demi Healing Zhou. Kapan Zhongling pernah meminta bantuan seseorang? Apakah kamu menyukainya sebanyak itu? Cari sesuatu untuk balut tanganmu. Jangan kotori kamarku. Ingin aku lepaskan. Oke, bukankah kamu menipuku agar mati? Tunggu sampai benar-benar mati. Baiklah. Sebentar lagi. Cincin. Dari Ling Ling untukku. Jangan hilang. Tuan, hujannya deras. Lebih baik kembali. Cincin itu biar saya cari. Bukan salah Anda, kenapa harus cari? Saya pasti menemukannya. Pergi. Adikku tersayang, ini lagi ngapain? Hanya cincin rusak, hilang beli lagi kan beres. Oh, aku tahu. Kamu sayang uangnya, ya? Kamu kembali bertahun-tahun. Kenapa belum berubah? Masih ada bau miskin dari dirimu. Meski kamu anak liar tanpa ayah ibu. Jadi adikku selama bertahun-tahun. Uang ini anggap saja hadiah dari kakakmu. Kamu mau ngapain? Aku kan kakakmu. Hi Xiao. Aku kan kakakmu, kok bisa berani melawan kakak? Aku pukul kamu. Mama, boleh Sibi masuk? Mama, boleh Sibi masuk? Mama, Xiao Yi sangat merindukanmu. Mama, kenapa menangis? Mama tidak menangis. Angin kencang, jadi mata kena pasir. Xiao Yi bantu Mama tiap ya. Xiao Yi baik-baik saja tanpa mama? Kamu suka sama ayah? Tanpa Mama, Xiao Yi tidak bahagia sama sekali. Xiao Yi kemarin, hari ini, dan besok selalu memikirkan Mama. Tidak bahagia sama sekali. Mama sebelumnya berpura-pura tidak mengenal Xiao Yi karena punya alasan, kan? Ayah bilang Mama tidak mau kita lagi. Ayah bilang Mama tidak mau kita lagi, itu bohong, kan? Xiao Yi pintar. Mama punya urusan penting yang rahasia. Hubungan Mama dan Xiao Yi harus dirahasiakan. Alasannya apa? Mama belum bisa kasih tahu ke Xiao Yi. Xiao Yi tahu, Mama tidak mungkin meninggalkan Xie Yi. Yang lain tidak diceritakan Mama, Xiao Yi tidak akan bertanya. Mama, Xiao Yi ngantuk. Ayah diam-diam ngomong jelek tentang Mama. Xiao Yi tidak ingin tidur sama dia. Malam ini bisa tidur bareng Mama? Mamie ingin tidur dengan Xiao Yi di sini. Kita harus berpura tidak kenal, Xiao Yi lupa. Xiao Yi menjadi. Kalau begitu Mami selamat tidur. Xiao kamu brengsek. Aku kan abangmu. Aku pasti bilang ke kakek. Biar dia urus kamu dengan baik. Aduh, pinggangku. Pinggangku. Bodoh,
tidak tahu hati-hati sedikit ya. Aduh, pinggangku. Pinggangku. Bodoh, tidak tahu hati-hati ya. Hishau. Dasar bajingan, tunggu saja. Masih berdiri saja. Bawakan obat untukku. Pak, orang luar sekarang bilang, susu bubuk Zhong mengandung logam berat. Apakah ada orang yang sengaja fitnah keluarga Zhong? Habis, semuanya habis. Lingling. Ingat. Bencana keluarga Zhong jebakan Healing Zhou. Pergi que Luar Negeri, Tungu Keadan tenant Baru Kambali. Tidak, aku tidak pergi. Ayah, aku tidak pergi. Aku mau tetap di sini. Lingling, ingat, selama menemukan formula dengan cap eksklusif keluarga He, bisa membuktikan ketidakbersalahan Zhong. Pergi. Apa yang kamu lakukan? Zhong Ling, Kenapa kamu ada di sini? Ling Zhou menyuruhku cari beberapa dokumen. Cari dokumen. Cari sesuatu tapi lampu nggak dipasang, kamu bohong ya? Bilang. Apa sebenarnya yang kamu ingin lakukan? Aku cari dokumen. Terserah kamu percaya atau enggak. Healing Zhou ada di bawah. Apa dia nggak punya kaki sendiri? Suruh kamu ambil dokumennya. Mau nggak aku panggil orang ke sini tanya-tanya? Tuan Muda nggak ada di ruang baca. Kenapa pintunya terbuka? Sebenarnya ada orang di dalam? Aneh, tadi masih kelihatan ada bayangan di dalam. Kenapa hilang? Apa aku salah lihat? Siapa? Siapa di sana? Tuan Muda Sun Castle, kenapa kamu di sini? Ruang belajar Tuan Muda tidak sembarang masuk. Mobil kecil yang dibelikan kakek buyutku masuk ke sana. Ruang belajar paman berharga. Kenapa pintunya masih? Lain kalian gak akan paman untuk kunci pintu. Baik, ayo kita pergi. Benar-benar anak yang pintar. Tentu saja, lihatlah siapa orang tuanya. Kamu terluka, aku bawa kamu ke rumah sakit. Tidak usah merepotkanmu, adik kedua. Adik kedua. Baik, Kalau begitu, adik kedua, aku tidak akan mengganggu kakak ipar. Segera datang dan temui aku. Zhong Ling. Kamu tidak berperasaan.
Jangan salahkan aku tidak berbakti. Presiden. Apakah butuh ganti obat? Aku tidak merasa sakit, kenapa ganti obat? Kamu berikan kotak obat ini. Kejam itu. Kirim ke bangsawan itu bilang bahwa ini dari saya, Hi Xiao. Bukannya dia tidak ingin saya peduli? Saya malah peduli. Tunggu. Bilang dari He Lingzhou. Tuan Besar pasti ingin mengeluarkan Anda dari He Group kali ini. Bagaimanapun, dia pernah menjadi CEO He Group selama beberapa tahun. Nona Luo ini kemungkinan besar jebakan. Jangan jatuh ke dalamnya. Menurutmu, apakah mungkin jebakan kecantikan ini ditujukan untuk He Lingzhou? Selesai antar obat, periksa hal yang dilakukan He Lingzhou di perusahaan He sebelumnya. Ja. Pengacara Liu, aku sudah dapatkan formulanya. Kita bisa tuntut perusahaan He dan He Lingzhou. Balik beberapa hari, sudah kena masalah hukum. Pasti gara-gara Hi Xiao si brengsek itu, main belakang. Masalah kecil, jangan marah, sarapan dulu sebelum pergi. Mana bisa makan? Harus cari tahu siapa yang ngelapor? Pasti aku hajar dia. Jual susu beracun buat bayi, benar-benar biadab, cuma lompat dari gedung, itu MAH murah banget buat mereka. Kakak. Dengar kabar kakaknya mati di ranjang pria, bukan satu tapi lebih dari satu. Keluarga ini, Bukan orang baik. kalau tidak, bagaimana Putri yang tidak tahu. dia. Orang semacam ini tidak seharusnya hidup. Nona Zhong, bukti dikumpulkan. Sudah diserahkan, formula di tangan pengacara Liu adalah bukti paling kuat. Jika sudah diserah, Kita pasti menang. Rumus Liu belum diserahkan. Belum. Sidang segera dimulai. Kenapa belum datang juga? Liu Lu, Aku bukan Liu Lu. He Lingzhou. Asal tahu ini aku saja bagus. Liu Lu sekarang tamu kehormatan rumah Hi, kamu mending pergi ke pengadilan sendiri. Penggugat menyatakan Hi Ling kasus sengaja meracuni, kurang bukti substansial. Tidak cukup membuktikan klaimnya, tolak permintaan gugatan. Selesai semua selesai. Usaha 5 tahun ini. Sia-sia semua. He Lingzhou. Saya tidak bisa bantu keluarga Zhong bersihkan tuduhan. Kita turun ke neraka bersama-sama. Gold Club. Tuan Muda. Beritahu para tua-tua di dewan. Jangan ganggu kalau tak ada urusan penting. Saya hanya lihat dokumen. Bukan urusan dewan, ini tentang Tuan Muda, soal Nona Zhong. Menurut teman-teman akrab yang bermain dengan Tuan Muda saat itu, Nona Zhong, Zhong Xiu, ditarik ke kamar oleh Tuan Muda dan diperkosa hingga tewas. Orang tua Nona Zhong akan tahu tentang kejadian ini. Mereka terus mengajukan banding, tapi Demi menjaga nama baik keluarga Hi. Orang tua itu menyuap orang dalam, kan? Iya. keluarga Zhong berselisih dengan Tuan Muda. Tuan Muda ingin lepas dari keluarga Zhong. Dia mencampur obat dalam formula susu bubuk, keluarga Zhong bangkrut. Kemudian pasangan Zhong bunuh diri dengan lompat dari gedung. Keluarga meninggal tragis, dia terpaksa hidup di jalanan.
Tak disangka Ling Ling harus menghadapi semua ini sendirian. Aku seharusnya menyelidikinya lebih awal. Jadi tidak harus menghadapinya sendirian. Bajingan He Lingzhou. Apa kamu ingin bekerja sama dengan gadis keluarga Zhong melawan keluarga He? Apa kamu ingin bekerja sama dengan gadis keluarga Zhong? Melawan keluarga He? Gugatan hari ini. Dia pasti kalah. Jika kamu ingin melindunginya, biarkan dia tetap di luar negeri. Dan tidak boleh kembali seumur hidup. Sebenarnya, aku sudah menyuap pengacaranya. Apa? Kamu menyuap pengacara Zhongling. Zhongling biasanya bertindak tanpa memikirkan konsekuensi, tidak akan berhenti sampai tujuannya tercapai. Cepat temukan He Lingzhou untukku. Lima tahun lalu, Tuan He menggunakan satu formula racun dan membuat perusahaan Zhong bangkrut. Sekarang Tuan He. Sebuah langkah tak terduga membuat Zhongling tak bisa bereaksi tepat waktu. Tuan He, Strategi yang hebat, kami semua sangat mengaguminya. Bakat seperti Anda benar-benar langka. Setelah menguasai perusahaan He, Anda jadi kepala departemen hukum. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih He. Terima kasih Xiao. Wah, sini duduk. He Shao. Lihat bagaimana menangani ini. Wanita ini benar-benar polos seperti ayahnya. Wanita ini benar-benar polos seperti ayahnya. Berani sekali ingin aku menemani kakaknya yang sudah mati. Bermimpi saja. Dulu, aku bisa membuat orang tuanya lompat. Sekarang. Bisa membuatnya menghilang dari dunia ini. Oke. Oke. Hebat sekali, Ketua He. Dengar dulu, Zhong awalnya melawan ketua He. karena kamu mengambil putri sulung mereka. Zhong Xiu dulu Wanita terkantik yang terkenal. Gimana rasanya? Ceritain ke teman-teman. dia benar-benar wanita cantik, bukan hanya wajahnya. Kulit. Masih lembut dan halus. Sayangnya dia tidak tahu yang baik. Aku ingin bermain beberapa hari lagi. Sayang sekali. Binatang, mati saja. Wanita jalang, berani sekali melukai aku. Zhong Zhongling. Tuan He, putri kedua keluarga Zhong. Zhongling. Jadi kamu ini gadis dari keluarga Zhong. Bukan hanya menipuku, tapi juga berani membunuhku. Kamu telah membunuh kakakku. Memaksa orang tuaku melompat, memotongmu dengan pisau saja terlalu ringan. Aku ingin sekali meminum darahmu. Makan dagingmu. Pelacur busuk, berani sekali membunuhku. Baiklah, karena kamu datang ke sini, aku akan bermain denganmu. Pelakar busuk, berani sekali menggigitku.
Hi Xiao, kamu ada hubungan. Dangan peut la cure Buzukitu. Baiklah, Kamu datang tepat waktu. Aku akan bereskan kamu. Ayo, tangkap dia untukku. Tuan Muda, Presiden Ho Group. Kita digaji oleh Ho Group. Bagaimana kita bisa menyerang bos? Hi Xiao adalah binatang. Aku presiden sebenarnya Ho Group. Ho Group dan perusahaan hanya milikku. Lakukan aksi. Ling Ling. Kamu baik-baik saja? Ling Ling. Maaf aku terlambat. Hi Xiao berhenti. Dia ingin membunuhku, dia pembunuh. Kamu melindungi pembunuh? Ya, melindungi. Kenapa? Kamu mau apa? Hadapi aku. Jangan sakiti dia. Hi Xiao, dasar Harus kasih pelajaran. bayar tahu siapa bosnya. Hi Xiao, aku kan kakakmu. Kamu tega begini padaku, aku akan laporkan ke kakek. Jangan gegabah. Aku akan membunuhnya. Jangan gegabah. Dia membunuh keluargaku, aku akan membunuhnya. Hi Ling Zhou. Ling Ling. Tenang, aku akan membalas dendamu. Ayo pergi. Mati saja. Ling Ling. Dokter, bagaimana istri saya? Tenang, pasien sudah diselamatkan, tapi tubuhnya lemah, perlu istirahat baik. Ayah, ibu. Kakak. Kakak. Hi Ling Zhou, aku akan membunuhmu. Ling Ling, tenanglah. Masalah Hi Ling Zhou serahkan padaku saja. Kenapa balas dendam keluargaku harus kuserahkan padamu? Keluarga Hi mengirimmu mengawasiku? Kalau tidak, kenapa kamu tidak membiarkanku membunuh Hi Ling Zhou si bajingan itu? Apakah kamu juga ingin menahanku? Aku mau beritahu, jangan harap, meskipun harus mengorbankan nyawaku, aku tetap harus membunuh Hi Ling Zhou. Ling Ling salah paham. Bukan itu maksudku. Hi Xiao, lepaskan aku. Ling Ling. Tenang dulu. Tenang dulu. Tenang. Bagaimana caranya aku bisa tenang? Kamu tahu, Zhongling Yuxiu. Nama aku dan saudara perempuanku. Kakakku sesuai namanya, dia tidak pernah bersaing denganku. Waktu kecil aku membuat kesalahan. Dan suka cemburu. Tapi dia juga tidak marah padaku. Dia hanya duduk di sana dengan tenang. Diam-diam, lembut memandangku. Dia orang yang begitu damai. Kenapa saat meninggal tubuhnya penuh kotoran? Kenapa beritahu aku?
Kenapa saat meninggal tubuhnya penuh kotoran, kenapa beritahu aku? Dan ayah ibuku. Kami hanya ingin keadilan. Kenapa akhirnya mereka yang meninggal? Kenapa mereka meninggal, keluargaku tiada, aku tidak tenang. Bagaimana bisa aku tenang? Maaf, ini semua salahku. Jangan khawatir. Healing Zhou pasti akan dapat hukuman. Aku dan Xiaoyi akan selalu mendukungmu, kita adalah keluarga. Ling Ling. Jangan khawatir. Aku pasti tidak akan membiarkan Healing Zhou. Mami. Mami. Mami, Xiaoyi sangat merindukanmu. Mami, Xiaoyi sangat merindukanmu, Xiaoyi. Kenapa datang ke rumah sakit sendiri? Ayo. Papa peluk, Mama sakit. Jangan sampai kelelahan. Xiaoyi sangat hebat. Sudah bisa pergi sendiri, tapi Xiaoyi masih kecil, tidak cocok pergi sendiri. Lain kali, ingat minta bantu asisten Lia. Duh, Papa cerewet banget. Xiaoyi sudah berusia 5 tahun, bukan anak kecil 3 tahun lagi. Bagaimana mungkin dia tidak tahu pergi keluar dengan orang dewasa, Mami? Ya, Aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Tang dia. ya. Lihatlah, Xiaoyi, janji, jangan lakukan hal bodoh lagi. Urusan orang dewasa. Jangan libatkan anak-anak. Tenang saja. Siapapun itu. Aku tak akan membiarkan dia melukai Xiaoyi. Kalian lanjutkan dulu, selamat ulang tahun, Mami. Ini hadiah ulang tahun yang aku siapkan untuk Mami. Iya, Hari ini ulang tahunmu. kalau kamu ada urusan, pergi saja dulu. Di sini ada Xiaoyi yang menemani. Aku baik-baik saja. Ayah benar-benar tidak paham, Xiaoyi akan membantu ayah sekali lagi saja. Bukankah bahan ini yang asisten siapkan? Kenapa tiba-tiba mau pergi? Oh iya, ulang tahunmu harus ada sedikit perayaan. Kue ini harus dibuat sendiri. Anak sulung benar-benar berguna di saat kritis. Hi Xiao, sebenarnya. Mami. Xiaoyi juga ingin membuatkan kue untukmu. Tapi Xiaoyi masih belum lebih tinggi dari meja. Xiaoyi tidak tega biarkan Mami buat sendiri, jadi biarkan Dedi saja. Mami, Xiaoyi juga ingin makan kue, biarkan Dedi tinggal di sini. Kamu ya? Bagaimana? Dedi lebih diandalkan dibandingkan Xiaoyi? Tentu saja, anak laki-laki kesayangan ibu yang paling bisa diandalkan. Kalau begitu, aku pergi membuat kue. Mami, Hang, biarkan Xiaoyi pergi melihat apakah Dedi sudah mencuri makan. apakah papa atau kamu yang mau mencuri makan? Resepnya dibakar oleh Healing Zhou, jadi untuk balas dendam harus cari cara lain. Selama waktu ini, harus secepatnya memutuskan hubungan dengan mereka. Mama suka banget buah, ayo tambah lagi. Xiaoyi, bisakah kamu jangan berantakan? Aku susah payah meratakannya. Hanya mengoleskan krim saja sudah setengah jam. Dengan kecepatan ini Mama bisa pingsan kelaparan. Biar aku yang lakukan. Banyak buah banyak krim, Xiaoyi suka, aduh ini nggak bisa. Terlalu jelek, terlalu jelek. Gimana caranya ibumu bisa makan kue jelek ini? Ayah, kucing kecil. Xiaoyi.
Anda juga memilikinya. And a cucking. Xiaoyi mengantuk? Mari kita tidur. Apakah Xiaoyi mengantuk? Mari kita tidur. Aku tidak bermaksud menggodanya. Aku hanya tidak menyangka dia akan semudah itu terhibur. Hi Xiao, kamu boleh pergi. Xiaoyi terbangun beberapa saat. Aku akan minta seseorang mengantarkannya. Mulai sekarang, kita jangan bertemu lagi. Kenapa? Karena aku benci setiap orang dari keluarga Hi. Kalau saja aku tahu kamu adalah orang dari keluarga Hi, aku tidak akan melahirkan Zhi. Aku tidak ingin hubungan dengan keluarga Hi, termasuk kamu. Termasuk anak kandungku sendiri. Papa, makan kue, kue. Bermimpi tentang Hi Xiao, sepertinya kamu sangat mempercayai Hi Xiao. Mama bisa tenang sekarang. Menyerahkanmu padanya, Xiaoyi. Mama punya urusan penting yang harus dilakukan, setelah ini Mama tidak ada lagi. Kamu harus dengarkan Papa. Bukannya kamu keluar, kenapa kembali? Setelah Xiaoyi bangun, makan kue bersama agar dia tidak menangis lagi. Sejak lahir sampai sekarang, setiap ulang tahunmu, dia selalu menemanimu. Setiap ulang tahunmu, dia selalu menemanimu. Ayah, ibu, kakak. Bisa beritahu saya, apa yang harus dilakukan? Hati saya benar-benar sakit. Tidak bisa, semakin lama semakin sulit. Pergi sekarang adalah pilihan terbaik. Makanan sebentar lagi siap, duduk dulu di meja makan. Atau seperti sebelumnya. Duduk di sebelahku, lihat aku masak. Ini masakan terakhir. Wow, banyak makanan enak. Ayah benar-benar hebat. Kamu dan Xiaoji makan dulu, aku pulang ke rumah lama. Cepat makan ya. Apa yang kuselidiki diam-diam, Tuan sudah tahu, memanggil pulang ke rumah lama, untuk menanyai tanggung jawab. Kalau begitu, jangan pergi. Bukti saksi barang terjaga dengan baik? Ya, Tidak ada masalah. Paling cuma kena pukul, sudah biasa. Jaga Lingling dan Xiaohi baik-baik, terutama Lingling, jangan biarkan dia kabur. baik. Bos akan kena pukul parah. Mungkin setengah bulan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Peluka kari seseorang untuk merawat? Enak atau tidak? Ibu, ada masalah. Tuan muda bersikeras melaporkan kakak, dibawa oleh Tuan Besar Hi, situasi buruk. Segeralah melihatnya. Apa?
Xiao, apakah kamu menyadari kesalahanmu? Aku tidak salah. Brengsek, lihat baik-baik. Dalam 3 hari, lebih dari 20 pemasok memutuskan kontrak dengan kita. Lainnya juga mengikuti. Ada yang masih ragu. Semua ini karena kamu. Xiao. Kau pertaruhkan seluruh keluarga demi seorang wanita. Benarkah itu sepadan, Paman ketiga? Perkataan Anda salah. Masalah keluarga bukan disebabkan oleh seorang wanita. Kesalahan Healing Zhou seharusnya dihukum. Aku hanya mempercepatnya. Kamu. Bagaimana mungkin keluarga melahirkan keturunan yang membuat masalah seperti kamu? Xiao. Kalau bukan karena keluarga kamu Xiao masih di tempat kumuh berebut makanan dengan anjing liar. Jangan jadi orang yang lupa asal-usul. Yang lupa asal-usul kalian. Dulu kalian yang memohon aku kembali ke keluarga Kalian yang lupa asal-usul. Dulu kalian yang memohon aku kembali ke keluarga Aku memenuhi permintaan dan memperbesar Group. Kalian harus berterima kasih padaku. Diam, bodoh. Kakak kamu memang salah. Di balik pintu, kamu bisa hukum sesuka hati. Bahkan mengirimnya ke pulau. Seumur hidup. Saya juga tidak akan bicara apa-apa, tapi kenapa harus melibatkan keluarga Dia melanggar hukum dan harus dihukum sesuai hukum. Orang yang difitnah dan dijebak. Keluarga harus membersihkan nama. Oke. Ok. Pergi ambil hukum keluarga. Et Xiao, tu l'engmuqueras? Hari ini aku akan Kupas dagingmu. Aku ingin tahu. seperti apa sebenarnya tulangmu. Pukul dengan keras. Xiao. Jangan salahkan kami jika tidak Ini semua ulahmu sendiri. Berhenti. Kalau kamu memukulnya lagi, aku akan menjadi yang tersisa dari keluarga mengadakan konferensi pers, membuat kalian kehilangan muka. Ayah, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Keluarga Zhong berasal dari keluarga terpelajar. Bagaimana kamu tidak tahu aturan ini? Urusan keluarga Apa hakmu bicara bahwa kalian melindungi cucu yang melanggar hukum dan merugikan orang? Apa aturan kau bicarakan? Kalau bukan kalian mengejar reputasi, Healing Zhou tidak berbuat sewenang-wenang. Orang tua dan kakakku tidak akan mati. Bicara aturan di depan saya. Apakah kalian pantas? Xiao, ini sudah terjadi. Aku kasih kamu 2 pilihan. Xiao, sudah sampai di titik ini. Aku kasih kamu 2 pilihan. Cabut gugatan. Umumkan ke publik bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Putus semua hubungan dengan keluarga Pergi sejauh mungkin bersama wanita ini. Hei, Aku, Xiao, kamu tetap tinggal di keluarga saja. Walaupun kamu meninggalkan keluarga aku tidak akan bersamamu. Di antara kita terhalang dendam darah yang tidak bisa dihapus. Jadi, lebih baik kamu tetap tinggal di keluarga Dendamku, Zhongling, akan kulunasi sendiri. Aku tahu. Kamu mengatakan ini. Tidak ingin membuatku sulit, tapi Ling. Rumah pertamaku adalah yang kamu berikan. Kakek telah mengajarkan banyak hal. Juga benar-benar mencintai saya, tapi daripada cinta bersyarat. Cinta tanpa pamrih lebih berharga. Dan lebih berkesan. kamu. Aduh. Kakak. Jangan pergi, ini belum selesai. Ling.
Kita ini keluarga. Tidak akan terpisah lagi. Oke. Oke. Aku sudah beli tempat ini, mulai sekarang. Ini rumah kita. Papa, aku mau ke toilet. Aku kembali. Alin kembali, hari ini jalan-jalan dengan ibu. Belin kamu rok, coba dipakai cocok tidak? Bagus tidak? Bagus. Cantik. Semua bukti terkumpul dan Healing Zhou ditahan. Jangan khawatir. Dia pasti tidak bisa kabur kali ini. Zhongling, bajingan. Terus mengejarku tanpa henti. Membuatku jadi berantakan. Tunggu saja. Sebelum aku pergi, aku pasti akan menghabisimu. Tighter lagi sebentar. Sebi semalam tidur di sini. Ternyata saat Sebi tidur, dia diambil. Itu. Xiaoyi, janjian ke taman hiburan hari ini. Jangan telat, cepat ganti baju. Aduh, hal penting begini Xiaoyi kok bisa lupa? Mami, Papi, kalian juga cepat ganti baju, kita ke taman hiburan. Ling Ling. Kemarin malam aku sudah sangat capek. Bisakah kamu memaafkanku? Dengan baik. Pembohong kecil. Di mana saya harus memakai cincin ini? Itu sungguh tergantung pada kinerja Anda. Di mana saya harus memakai cincin ini? Itu sungguh tergantung pada kinerja Anda. Ayah dan Ibu Ginseng. Apakah kalian sudah selesai? Ini dia. Kita bermain mobil bumper? Xiaoyi, senang tidak? Cepat menyingkir. Hisiao. Hisiao, Hisiao. Hisiao. Hisiao, cincin. 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 Hisiao, kamu tidak boleh mati. Aku ingin kamu hidup. Aku ingin kamu hidup, Hisiao. Aku ingin kamu hidup, Hisiao. Healing Zhou sengaja membunuh, kasus berat, dijatuhi hukuman mati. Dapat segera dieksekusi. Toko ibu dan anak Zhong resmi dibuka. Selanjutnya, mari sambut pendiri Zhongling untuk berbicara. Susu bubuk Zhong menjadi pilihan utama ibu. Tapi pernah difitnah oleh orang, menjadi susu bubuk beracun dibenci semua orang. Tapi hari ini, aku dapat memberitahu semua orang. Orang yang memfitnah perusahaan Zhong diadili. Sekarang, Zhong Group di bawah kepemimpinan saya akan muncul kembali dengan wajah yang baru di depan semua orang. Namun, kesehatan dan keamanan nutrisi masih akan menjadi kata kunci untuk susu bubuk Zhong.
Diam-diam, aku mau bilang mamiku, di kantor ada banyak kakak ganteng. Mereka terlihat tampan dan lebih muda dari papa. Kalau kamu terus berbaring di sini, mami bisa dibawa pergi sama orang lain. Anakku memang mengerti aku. Kamu berbaring di sini, tidak tahu kapan bisa bangun. Mungkin, aku beneran bakal pergi sama cowok ganteng itu. Fabel. Dokter, papi saya sudah bangun. Ling Ling. Ling Ling. Kamu bilang akan bertanggung jawab padaku. Ling Ling. Mau menikah denganku? Iya.